Lanjutan bagian ketiga, tamasya di Bulgaria. Hasrat untuk memperoleh pengakuan terdengar seperti sesuatu yang asing dalam konsep yang agak dibuat-buat, lebih-lebih lagi bila dikatakan untuk menjadi motor penggerak utama sejarah manusia. Pengakuan masuk dalam kosakata kita dari waktu ke waktu. Misalnya, bila satu dari kolega kita mengundurkan diri dan diberi sebuah jam sebagai pengakuan atas pelayanannya selama bertahun-tahun. Namun, kita tidak berpikir secara normal mengenai kehidupan politik sebagai suatu perjuangan untuk memperoleh pengakuan. Sampai tingkat tertentu, kita menetralisasi politik. Kita jauh lebih suka memandangnya sebagai sebuah kompetisi untuk memperoleh kekuasaan di antara kepentingan-kepentingan ekonomi. Suatu perjuangan untuk membagi kekayaan dan hal-hal lain yang baik dalam kehidupan. Konsep itu menggarisbawahi bahwa pengakuan tidak diciptakan oleh Hegel. Ia sama tuanya dengan filsafat barat itu sendiri, dan merujuk sepenuhnya pada suatu bagian yang biasa dari kepribadian manusia. Selama beribu-ribu tahun, tidak ada kata konsisten yang digunakan untuk merujuk pada fenomena psikologis dari hasrat untuk memperoleh pengakuan. Plato telah berbicara tentang timos atau kesemangatan. Machiavelli tentang hasrat manusia memperoleh kemuliaan, Hobbes tentang kebanggaan atau kesombongannya, Rousseau tentang amour propre-nya, Alexander Hamilton dari cinta akan kemasyhuran, dan James Madison tentang ambisi, Hegel tentang pengakuan, dan Nietzsche tentang manusia sebagai binatang berpipi merah. Seluruh istilah ini merujuk pada bagian manusia yang merasa perlu untuk menempatkan nilai-nilai di atas segala hal atas dirinya sendiri pada contoh pertama, bahkan juga atas masyarakat, tindakan-tindakan, atau segala hal di sekelilingnya. Ia merupakan bagian dari kepribadian yang menjadi sumber fundamental dari emosi-emosi kebanggaan, kemarahan, dan rasa malu, dan tidak bisa direduksi menjadi hasrat di satu sisi atau nalar reason di sisi lain. Hasrat untuk memperoleh pengakuan adalah bagian politik yang paling spesifik dari kepribadian manusia, karena hasrat itulah yang mendorong manusia untuk menegaskan dirinya di atas orang lain, dan dengan demikian memasuki kondisi sosiabilitas asosial atau sociability dari Kant. Tidaklah mengejutkan bahwa begitu banyak filsuf politik yang melihat problem utama politik sebagai suatu proses penjinakan atau menggunakan hasrat untuk memperoleh pengakuan sedemikian hingga mampu melayani komunitas politik sebagai satu keseluruhan. Sesungguhnya proyek penjinakan hasrat untuk memperoleh pengakuan telah demikian berhasil di tangan-tangan filsafat politik modern, sehingga kita, warga negara dari negara-negara demokrasi egaliter modern, seringkali selalu gagal melihat untuk apakah sebenarnya tujuan dari hasrat untuk memperoleh pengakuan dalam diri kita sendiri. Analisis pertama yang dikembangkan mengenai fenomena hasrat untuk memperoleh pengakuan dalam tradisi filsafat barat muncul secara tepat dalam buku yang ada pada awal tradisi itu, Republiknya Plato. Republik merekam percakapan antara filsuf Socrates dan dua pemuda bangsawan Athena, Glaukon dan Adeimantus, yang berusaha untuk menggambarkan hakikat dari sebuah kota dalam kata-kata. Kota demikian, seperti halnya kota-kota dalam kenyataan, membutuhkan suatu kelas penjaga atau prajurit untuk mempertahankannya dari musuh-musuh luar. Menurut Socrates, karakteristik utama dari para penjaga ini adalah timos, suatu kata Yunani yang mungkin agak janggal diterjemahkan sebagai kesemangatan. Dia membandingkan seorang manusia dengan timos, dengan seekor anjing terlatih yang memiliki keberanian dan kegusaran untuk melawan orang-orang asing demi mempertahankan kotanya sendiri. Dalam pendekatan pertamanya terhadap persoalan itu, Socrates menggambarkan timos dari luar. Kita hanya mengetahui bahwa ia diasosiasikan dengan keberanian, yaitu kesediaan untuk mempertaruhkan kehidupan, dan dengan emosi kemarahan atau kedongkolan demi mempertahankan kepentingan sendiri. Oleh karenanya, Socrates kembali pada satu analisis yang lebih detail mengenai timos pada buku 4, yang berisi tiga bagian dari jiwa manusianya yang terkenal. Socrates mencatat bahwa jiwa manusia memiliki suatu bagian hasrat yang tersusun dari berbagai hasrat yang berbeda. Yang paling jelas yaitu rasa lapar dan rasa haus. Semua hasrat itu mengambil suatu bentuk yang mirip dan memaksa manusia melewati suatu makanan atau minuman di luar dirinya sendiri. Namun,
Sokrates mencatat pada waktu ketika seorang manusia menahan diri dari minuman ketika ia haus. Dia dan Ademantus dengan mudah tersetuju bahwa ada suatu bagian dari jiwa, yaitu bagian yang berpikir atau menghitung, yang bisa menginduksi seorang manusia untuk bertingkah laku bertentangan dengan hasrat. Misalnya, bila rasa haus, manusia itu gagal terpuaskan dengan minum karena dia tahu air itu terkontaminasi. Hasrat dan pikiran pada saat itu hanya dua bagian dari jiwa. Apakah cukup untuk menjelaskan tingkah laku manusia? Dapatkah seseorang misalnya menjelaskan semua kasus pengendalian diri sebagai alasan yang menghilangkan suatu hasrat melawan hasrat yang lain? Misalnya, ketamakan melawan nafsu birahi atau keamanan jangka panjang melawan kenikmatan jangka pendek? Ademantus lebih cepat setuju bahwa Timos pada kenyataannya hanyalah bentuk dari hasrat lain. Ketika Sokrates mengisahkan sebuah cerita kepada Leontius yang ingin melihat pada sisa mayat-mayat yang terbaring karena algojo publik. Satu hal yang dapat ditafsirkan dari perjuangan internal menuju kepada Leontius, yaitu bahwa tidak ada perjuangan yang melebihi dua hasrat. Hasrat untuk melihat mayat-mayat bertanding dengan alam yang menjijikan terhadap pemandangan badan manusia yang mati. Ini akan terjadi dengan mencari psikologi Hobbes yang agak mekanistik. Dia menafsirkan hasrat sebagai suatu nafsu besar terakhir dalam kesenangan, dan oleh karena itu sebagai kemenangan dari hasrat yang sangat kuat atau tidak tahan lama. Namun, untuk menafsirkan tingkah laku Leontius sebagai bukan apa-apa, lebih dari suatu pertentangan hasrat yang tidak menerangkan rasa marah pada diri sendiri. Bagi dia mungkin tidak akan marah apabila berhasil dalam mengendalikan dirinya sendiri. Dalam pertentangan itu dia akan merasakan sesuatu yang berbeda tetapi berhubungan dengan emosi kebanggaan. Suatu refleksi peristiwa akan menunjukkan bahwa rasa marah Leontius dapat juga berasal dari kemauan atau dari bagian perhitungan jiwa, karena Leontius tidak membedakan dengan hasil perjuangan yang lebih dalam. Oleh karena ia harus berasal dari sesuatu yang ketiga dan semua itu dari bagian yang berbeda, yang disebut Sokrates sebagai Timos. Seperti yang ditekankan Sokrates, suatu sekutu dari pikiran yang potensial dalam membantu untuk menekan hasrat bersalah atau kebodohan. Namun demikian berbeda dari pikiran. Timos yang muncul dalam Republik sebagaimana adanya, bagaimanapun juga berhubungan dengan suatu perangkat nilai dalam suatu itu sendiri yang mungkin hari ini kita sebut sebagai harga diri. Leontius percaya dengan dirinya sendiri untuk menjadi tipe individu yang dapat membawakan dirinya sendiri dengan martabat tertentu dan pengekangan diri. Dan bila ia gagal menikmati hidup untuk suatu pengertian harga diri yang dimilikinya, maka ia akan marah dengan dirinya sendiri. Sokrates menganjurkan suatu hubungan antara kemarahan dan penghargaan diri dengan menjelaskan bahwa bangsawan adalah seorang manusia. Dia akan menjadi lebih marah bila ia diperlakukan dengan tidak adil. Semangatnya mendidih dan menjadi kasar, membentuk kerjasama untuk perang hanya dengan melihat. Jika dia menderita kelaparan, kedinginan, dan segala sesuatu semacam itu, Timos adalah suatu seperti perasaan keadilan yang merupakan bawaan lahir manusia. Orang percaya bahwa mereka memiliki nilai tertentu dan bila gerakan orang lain sebagaimana yang mereka pikirkan, maka itu kurang bernilai. Bila mereka tidak mengakui nilai mereka pada nilainya yang benar, oleh karena itu mereka menjadi marah. Hubungan yang erat antara evaluasi diri dan rasa marah dapat dilihat dalam kata bahasa Inggris yang memiliki sinonim dengan kata indignation. Dignity menunjuk suatu pengertian dari harga diri seseorang. Indignation atau kemarahan muncul bila sesuatu terjadi untuk mengganggu pengertian nilai itu. Sebaliknya, bila orang lain melihat bahwa kita tidak menikmati pengertian harga diri yang kita miliki, kita merasa malu. Dan bila kita evaluasi dengan tepat atau contoh dalam ukuran harga diri kita yang benar, kita merasa bangga. Perasaan marah adalah suatu perasaan yang menguasai semua secara potensial yang memiliki kemampuan besar. Sebagaimana ditunjukkan Sokrates, insting-insting alami seperti rasa lapar, haus, dan pelestarian diri. Namun itu bukanlah suatu hasrat untuk semua objek material di luar diri. Jika kita dapat mengatakan itu pada semuanya sebagai suatu hasrat, maka itu adalah hasrat untuk suatu hasrat, yaitu suatu hasrat yang menyatakan bahwa orang yang telah menilai kita terlalu rendah harus mengatakan pendapatnya dan mengizinkan kita menurut pikiran yang kita miliki untuk menilai kita. Timos Plato karena tidak ada yang lain daripada menempatkan secara psikologis hasrat Hegel untuk memperoleh pengakuan untuk
penguasa yang aristokratis dalam peperangan berdarah yang diarahkan oleh hasrat yang menilai orang lain pada pengertian yang dimilikinya dari harga diri. Memang dia diarahkan menuju suatu kegemaran akan darah bila pengertian harga diri itu dicemarkan. Timos dan hasrat untuk memperoleh pengakuan agak jauh berbeda dengan yang lebih dahulu menunjuk pada suatu bagian dari jiwa yang menanamkan benda-benda dengan nilai. Mengingat yang terakhir adalah suatu aktivitas Timos yang meminta kesadaran yang lain dalam membedakan beberapa penilaian adalah mungkin untuk seseorang merasa bangga secara timotik dan suatu itu sendiri tanpa minta pengakuan. Namun penghargaan bukanlah suatu benda seperti sebuah apel atau sebuah Porsche, yaitu suatu alam kesadaran dan memiliki subjektivitas tertentu mengenai perasaan berharga yang dimiliki seseorang. Yang hal itu harus diakui oleh kesadaran yang lain. Oleh karena itu, Timos adalah tipikal tetapi tidak dapat dielakkan, mengarahkan manusia untuk melihat pada pengakuan. Marilah kita percaya pada suatu kejadian kecil yang membuka pikiran terhadap contoh Timos dalam dunia saat ini. Václav Havel, sebelum dia menjadi presiden Cekoslovakia pada musim gugur tahun 1989, banyak menghabiskan waktunya di dalam dan di luar penjara untuk aktivitasnya sebagai seorang pembangkang dan anggota pendiri organisasi hak asasi manusia Charter 77. Persinggahannya di penjara memberinya waktu yang tepat untuk berpikir mengenai sistem yang telah memenjarakannya dan kejahatan yang dihadirkannya dengan nyata. Dalam esainya The Power of the Powerless yang diterbitkan sebelum revolusi demokrasi pada tahun 1989, Eropa Timur adalah suatu sistem yang bersinar di masa Gorbachev. Havel mengatakan mengikuti dari cerita pedagang buah. Dalam membaca pesan ini, sesuatu yang segera ditemukan adalah penggunaan kata dignity atau martabat oleh Havel. Havel menggambarkan penjual buah dan sayur atau greengrocer itu sebagai manusia biasa yang tidak memiliki pendidikan yang penting atau tinggi, yang meskipun akan merasa malu kalau menunjukkan suatu tanda yang berbunyi saya takut. Apakah hakikat dan martabat ini adalah sumber dari halangan manusia? Havel mencatat bahwa suatu tanda itu akan menjadi suatu pernyataan yang lebih jujur daripada menunjukkan slogan komunis. Lebih dari itu, dalam komunis Slovakia, setiap orang sudah paham bahwa seorang dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk keluar dari rasa takut. Rasa takut itu sendiri adalah insting untuk melestarikan diri, yaitu suatu insting alami yang universal yang merupakan bagian dari semua manusia. Mengapa keadilan tidak mengakui bahwa seorang adalah manusia dan oleh karena itu takut? Alasan itu pada akhirnya harus dikerjakan dengan kenyataan bahwa dia memiliki nilai tertentu. Nilai itu berhubungan dengan kepercayaan bahwa dia adalah sesuatu yang lebih daripada seekor binatang yang takut dan miskin yang dapat dimanipulasi oleh kekuatan dan kebutuhannya. Dia percaya jika ia tidak dapat menyuarakan kepercayaan ini, bahwa ia adalah moral yang mampu memilih, yang dapat mempertahankan kebutuhan alamiahnya demi untuk prinsip. Tentu saja, sebagaimana Havel menjelaskan, penjual buah dan sayur itu mampu mengelakkan perdebatan internal ini karena secara sederhana dapat menunjukkan suatu slogan komunis yang berjiwa besar dan kebodohannya sendiri bahwa dia berprinsip selain takut dan hina. Dalam suatu cara, keadaannya adalah seperti karakter Leontiusnya Sokrates yang menyerahkan pada hasratnya untuk memandang sia-sia itu. Penjual buah dan sayur serta Leontius percaya bahwa mereka memiliki nilai tertentu yang menghubungkan kapasitas mereka untuk memilih, bahwa mereka lebih baik daripada rasa takut dan hasrat alami mereka. Pada akhirnya, keduanya ditaklukkan oleh kekuatan dan hasrat alami mereka. Hanya perbedaannya adalah Leontius jujur mengenai kelemahan yang dimilikinya dan menyalahkan dirinya untuk itu. Sementara Greengrocer gagal untuk menghadapi kemunduran yang dimilikinya karena ideologi memberikan suatu alasan yang tepat kepadanya. Cerita Havel mengajarkan pada kita mengenai dua hal. Pertama, bahwa perasaan bermartabat atau harga diri berakar pada Timos yang berhubungan pada pandangan manusia bahwa dia dalam beberapa hal adalah agen moral yang mampu memilih dengan benar. Dan kedua, bahwa usaha mempertahankan diri adalah bahwa manusia atau karakteristik manusia adalah apakah mereka itu menaklukkan kebanggaan dan kebesaran atau greengrocer yang sederhana seperti yang diambil Havel. Di sisi lain, Havel mencatat bahwa tiap individu mampu mencapai sesuatu yang besar dan tingkat yang kurang menuju syarat-syarat dalam ikatan itu.
Penghukumannya atas negara komunis pasca totalitarian berputar di sekeliling kerusakan komunisme yang telah bekerja untuk karakter moral seseorang terhadap kepercayaan mereka dalam kapasitas mereka untuk bertindak sebagai agen moral. Tidak adanya perasaan bermartabat dari Greengrocer bila dia setuju untuk mengajukan slogan itu. Para pekerja di seluruh dunia bersatulah. Martabat dan sebaliknya, penghinaan adalah dua kata yang sangat umum digunakan oleh Havel dalam menggambarkan kehidupan di Cekoslovakia yang komunis. Komunisme telah menghina manusia secara luar biasa dengan cara memaksa mereka untuk melakukan kepicikan yang banyak sekali dan kadang-kadang tidak kecil dengan mengkompromikan moral dengan sifat-sifat dasar mereka yang baik. Hal-hal ini mengambil bentuk peletakan sebuah tanda di jendela toko seseorang, atau menandai sebuah petisi yang mencela seorang kolega karena melakukan sesuatu yang tidak disukai negara, atau tetap diam membisu ketika si kolega tersebut dianiaya secara tidak adil. Negara-negara pasca totalitarian yang sangat banyak dari era Brezhnev berusaha membuat semua orang terlibat secara moral bukan melalui teror tetapi secara cukup ironis memberi iming-iming kepada mereka dengan hasil-hasil budaya konsumer modern. Hal-hal ini bukanlah perhiasan kecil spektakuler yang mengisi ketamakan bankir Amerika yang melakukan investasi pada tahun 1980-an, tetapi sesuatu yang kecil seperti sebuah kulkas, sebuah apartemen yang lebih besar, atau sebuah tamasya di Bulgaria yang tampaknya besar bagi orang-orang yang hanya memiliki sedikit kekayaan material. Komunisme dengan cara yang lebih menyeluruh ketimbang liberalisme borjuis telah membatasi bagian yang berhasrat dan dari jiwa melawan bagian timotik. Tuntutan Havel melawan komunisme tidak melulu karena ia telah gagal memenuhi janjinya untuk memberikan kelimpahan material dan efisiensi industrial, atau karena ia telah mengecewakan harapan-harapan dari kelas pekerja atau orang miskin untuk hidup lebih baik. Sebaliknya, ia telah menawarkan hal-hal ini pada mereka dalam sebuah tawar-menawar Faustian atau Faustian bargain yang membutuhkan hal-hal tersebut untuk mengkompromikan nilai-nilai moral mereka dengan hasil yang dicapai. Dan dalam membuat penawaran ini pun, korban-korban dari sistem itu menjadi para pengabdinya, sementara sistem itu sendiri menjalani kehidupan sendiri secara independen dari hasrat siapapun yang ingin berpartisipasi di dalamnya. Tentu saja apa yang Havel identifikasikan sebagai keengganan umum dari masyarakat yang berorientasi konsumsi untuk mengorbankan beberapa kepastian material semata-mata demi integritas spiritual dan moral mereka, merupakan suatu fenomena yang sangat unik bagi masyarakat komunis. Di Barat, komunisme menyebabkan masyarakat membuat kompromi-kompromi moral dengan diri mereka sendiri setiap hari, dan mereka berbohong pada diri mereka bukan atas nama sosialisme, tetapi atas nama ide-ide seperti realisasi diri atau pertumbuhan personal. Namun ada satu perbedaan penting dalam masyarakat komunis. Sulit sekali memiliki kehidupan yang normal dan bahkan mustahil untuk memiliki kehidupan yang berhasil dengan tanpa menindas timos yang secara sampai pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Seorang tidak dapat menjadi tukang kayu yang sederhana atau ahli elektronika atau dokter tanpa mengikuti adat kebiasaan, seperti yang telah dilakukan oleh penjual buah dan sayur atau greengrocer, dan seorang tidak bisa menjawab penulis yang berhasil atau guru besar atau wartawan televisi tanpa melibatkan diri sepenuhnya dalam kebohongan sistem itu. Bila seseorang sepenuhnya jujur dan ingin mempertahankan perasaan harga diri yang paling dalam atau sense of inner self-worth, hanya ada satu alternatif dengan mengasumsikan seorang tidak berada di antara lingkaran kecil dari orang-orang yang masih percaya secara sungguh-sungguh pada ideologi Marxis-Leninis. Itu berarti ia harus keluar dari sistem itu serentak dan menjadi seperti Vladimir Bukovsky, Andrei Sarkhanov, Alexander Solzhenitsyn, atau Havel sendiri, pembangkang profesional. Akan tetapi, ini berarti memutuskan sisi hasrat dari kehidupan secara serta-merta dan menukarkan kepuasan-kepuasan material semacam pekerjaan reguler dan apartemen dengan kehidupan asketik penjara, rumah sakit jiwa, atau pembuangan.
Bagi sebagian besar masyarakat yang sisi timotiknya nyaris tidak berkembang dengan baik, kehidupan normal berarti penerimaan terhadap sesuatu yang rendah, degradasi moral dari hari ke hari. Dalam cerita Plato mengenai Leontius dan Havel mengenai penjual buah dan sayur, pada permulaan dan akhir tradisi filsafat politik barat dikatakan kita melihat bentuk sederhana dari Timos yang muncul sebagai faktor sentral dalam kehidupan politik. Timos tampaknya dihubungkan dengan suatu tatanan politik yang baik dalam beberapa hal karena ia merupakan sumber keberanian, penyemangat publik, dan keengganan yang pasti untuk melakukan kompromi moral. Tatanan politik yang baik harus menjadi yang lebih dari sekedar sebuah fakta untuk tidak saling menyerang atau a mutual non-aggression pact. Menurut para penulis ini, ia juga harus memuaskan hasrat manusia yang adil untuk memperoleh pengakuan atas martabat dan nilainya. Namun, Timos dan hasrat untuk memperoleh pengakuan merupakan fenomena yang jauh lebih luas ketimbang dua contoh yang akan disarankan ini. Proses penilaian dan swab penilaian meliputi berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang biasanya kita pikirkan sebagai ekonomi. Manusia benar-benar merupakan binatang berpipi merah. Timos, bagaimana yang muncul dalam Republik atau dalam catatan Havel mengenai penjual buah dan sayur atau greengrocer, merupakan sesuatu seperti rasa bawaan manusia tentang keadilan atau sense of justice, dan dengan demikian merupakan kedudukan psikologis dari seluruh nilai-nilai luhur seperti sifat tidak mementingkan diri sendiri, idealisme, moralitas, pengorbanan diri, keberanian, dan kehormatan. Timos memberikan dukungan emosional yang sangat kuat kepada proses menilai dan mengevaluasi, dan memungkinkan manusia untuk melampaui insting-insting alami mereka yang paling kuat demi sesuatu yang mereka percayai sebagai keberanian dan keadilan. Masyarakat menilai dan memberikan penghargaan kepada mereka sendiri dalam hal yang pertama, dan merasa marah dengan kepentingan orang lain. Namun mereka juga mampu memberikan penghargaan pada orang lain dan merasa marah pada kepentingan orang lain lagi. Hal ini lebih sering terjadi bila seorang individu merupakan anggota suatu kelas masyarakat yang menganggap bahwa dirinya diperlakukan secara tidak adil, misalnya seorang feminis yang berbicara untuk kepentingan seluruh kaum perempuan, atau seorang nasionalis yang berbicara untuk kepentingan seluruh kelompok etnisnya. Perasaan marah pada kepentingan diri sendiri kemudian berkembang pada kelas sebagai suatu keseluruhan dan menimbulkan perasaan solidaritas. Ada juga contoh-contoh kemarahan atas kepentingan kelas-kelas masyarakat di mana seseorang tidak menjadi bagiannya. Kemarahan dari kelompok gerakan penghapusan perbudakan kulit putih radikal atau radical colored abolitionist melawan perbudakan sebelum Perang Sipil Amerika, atau kemarahan masyarakat di seluruh dunia yang merasa telah melawan sistem apartheid di Afrika Selatan. Keduanya adalah manifestasi dari Timos. Kemarahan dalam kasus-kasus ini muncul karena korban rasisme tidak diperlakukan dengan hormat, bahwa orang-orang yang merasakan kemarahan itu percaya bahwa mereka harus diperlakukan sebagai manusia, yaitu karena korban rasisme tidak diakui. Hasrat untuk memperoleh pengakuan yang muncul dari Timos merupakan sebuah fenomena yang sangat paradoksal, karena yang terakhir ini merupakan posisi psikologis dari keadilan dan sikap tidak mementingkan diri sendiri, sementara pada saat yang sama terkait erat dengan sifat mementingkan diri sendiri. Diri timotik menuntut pengakuan karena pemahamannya sendiri tentang keberhargaan segala sesuatu, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Hasrat untuk memperoleh pengakuan tetap merupakan sebentuk penegasan diri, sebuah proyeksi dari nilai-nilai yang dimiliki seseorang atas dunia luar, dan membunuhkan perasaan-perasaan marah ketika nilai-nilai itu tidak diakui oleh orang lain. Tidak ada jaminan bahwa rasa keadilan atau sense of justice dari timotik akan berkorespondensi dengan rasa keadilan dari orang lain. Apa yang adil bagi para aktivis anti-apartheid misalnya sepenuhnya berada pada apa yang adil menurut orang-orang Afrika pro-apartheid, berdasarkan evaluasi yang membedakan derajat orang kulit hitam. Kenyataannya, sejak diri timotik terbiasa melalui dengan menilai diri sendiri, kemungkinan ia akan menjadi lebih dirinya sendiri, sebagaimana Locke menyatakan tidak manusia yang menjadi hakim yang baik ketika ia menilai kasusnya sendiri.
Sifat suap penegasan timos mengarah pada kebingungan umum mengenai timos dan hasrat. Kenyataannya, suap penegasan muncul dari timos dan sifat mementingkan diri dari hasrat, fenomena yang sangat berbeda. Ambillah satu contoh mengenai perselisihan gaji antara pihak manajemen dan buruh yang terorganisasi dalam sebuah pabrik mobil. Sebagian besar ilmuwan politik kontemporer dengan mengikuti psikologi Hobbesian yang mereduksi kehendak menjadi hasrat dan nalar sendiri akan menafsirkan perselisihan ini sebagai konflik di antara kelompok-kelompok kepentingan, yaitu antara hasrat dari para manajer dan hasrat dari para pekerja untuk menerima bagian yang lebih besar dari kue ekonomi. Nalar, seperti yang ditegaskan oleh seorang ilmuwan politik, menginduksi tiap-tiap sisi untuk mengikuti sebuah bargaining strategi yang memaksimalkan keuntungan ekonomi untuk dirinya sendiri, atau dalam kasus sebuah pemogokan, meminimalkan biaya hingga kekuatan relatif dari tiap-tiap sisi menghasilkan jalan keluar yang kompromis. Namun pada kenyataannya ini merupakan penyederhanaan dari proses psikologis berjalan secara internal pada kedua sisi itu. Pekerja yang mogok tidak membawa sebuah tanda yang mengatakan saya adalah si rakus dan menginginkan semua uang yang dapat saya peras dari manajemen. Lebih dari penjual buah dan sayurnya, Havel yang ingin meletakkan tanda yang mengatakan saya takut, alih-alih yang pemogok katakan dan pikirkan untuk dirinya sendiri, saya adalah pekerja yang baik. Saya jauh lebih berharga bagi tuan saya ketimbang bayaran yang saya terima sekarang ini. Sesungguhnya karena keuntungan-keuntungan itulah saya memungkinkan perusahaan untuk menggaji, dan karena bermacam-macam gaji yang dibayarkan untuk kerja yang sebanding dengan industri-industri lain, saya dibayar rendah secara tidak adil. Sesungguhnya saya sekarang berada pada titik mana pekerja akan sampai pada metafora biologis yang maknanya adalah bahwa martabat manusia telah dilanggar. Pekerja seperti halnya penjual buah dan sayur percaya bahwa ia memiliki nilai tertentu. Pekerja menuntut bayaran yang lebih tinggi, tentunya karena ia membayar hipoteknya dan membeli makanan untuk anak-anaknya, tetapi ia juga menginginkannya sebagai tanda dari kebernilaiannya. Kemarahan yang muncul dalam pertentangan pekerjaan kadang-kadang harus diselesaikan dengan tingkat penggajian mutlak, tetapi lebih sering muncul karena manajemen penggajian yang ditawarkan tidak secara memadai mengakui martabat pekerja. Dan ini menjelaskan mengapa para pemogok merasakan kemarahan yang lebih intens pada seseorang yang mencoba menghentikan pemogokan ketimbang pada manajer itu sendiri. Meskipun yang menghentikan pemogokan itu tidak lebih dari alat yang digunakan manajer, dia dipandang rendah sebagai seorang yang hina, yang sense of dignity-nya dipenuhi dengan hasratnya untuk meraih keuntungan-keuntungan ekonomi secara langsung. Tidak seperti pemogok-pemogok lain, hasrat orang yang menghentikan pemogok berhasil mengalahkan timosnya. Kita telah memahami suap kepentingan ekonomi, tetapi seringkali mengabaikan cara yang membelenggunya dengan erat dengan suap penegasan timotik. Upah yang lebih tinggi memuaskan baik hasrat terhadap hal-hal yang bersifat material dari bagian jiwa yang berhasrat maupun hasrat untuk memperoleh pengakuan dari bagian timotik. Dalam kehidupan politik, klaim-klaim ekonomis jarang dipresentasikan sebagai tuntutan-tuntutan sederhana karena sesuatu yang lebih. Klaim-klaim itu biasanya dipahami dalam terma-terma keadilan ekonomi. Untuk memoles tuntutan ekonomi, sebagian sebuah klaim demi kepentingan keadilan terhadap diri seorang dapat dilakukan sebagai sebuah tindakan sinisme murni, tetapi lebih sering ketimbang yang tidak merefleksikan kekuatan real dari kemarahan timotik di pihak masyarakat yang percaya secara sadar atau tidak bahwa martabat mereka pada akhirnya dipertaruhkan dalam perselisihan demi uang. Sesungguhnya banyak yang diinterpretasikan secara umum sebagai motivasi ekonomi yang larut menjadi jenis hasrat timotik untuk memperoleh pengakuan. Hal ini lebih dipahami dengan sangat baik dan sempurna oleh Bapak ekonomi politik Adam Smith dalam The Theory of Moral Sentiments. Smith menyatakan bahwa manusia berakal yang menjadi kekayaan dan menghindari kemiskinan sangat jarang melakukannya dengan kebutuhan fisik. Ini karena gaji dari buruh yang paling berharga dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan alam seperti makanan dan pakaian, kenyamanan sebuah tempat tinggal dan keluarga, dan sebagian besar pendapatan orang-orang miskin dihabiskan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Dengan berbicara lantang, alat-alat yang menyenangkan hidup yang mungkin dianggap sebagai kelimpahan yang berlebihan. Mengapa kemudian manusia mencari kondisi yang lebih baik bagi mereka dengan mencari tanah dan menyibukkan diri dalam kehidupan ekonomi?
Ada suatu tingkat kemiskinan di mana aktivitas ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan alami, seperti di daerah pedalaman Afrika Sahel selama tahun 1980-an. Namun untuk di kawasan lain di benua, kemiskinan dan perampasan bersifat relatif ketimbang konsep-konsep absolut yang muncul dari perang uang sebagai simbol untuk nilai. Garis kemiskinan resmi di Amerika Serikat mempresentasikan standar kehidupan yang jauh lebih tinggi daripada orang yang agak kaya di negara-negara dunia ketiga tertentu. Ini tidak berarti bahwa orang-orang miskin di Amerika Serikat lebih puas daripada orang yang mampu di Afrika atau Asia Selatan. Bagaimanapun, menurut pengertian mereka bahwa harga diri mereka lebih banyak penghinaan setiap hari. Menurut observasi Loki bahwa perasaan seorang raja Amerika mengenai perumahan dan pakaian lebih buruk daripada seorang pemilik buruh di Inggris, mengabaikan Timos dan oleh karena itu merindukan semua hal itu. Raja di Amerika memiliki suatu pengertian martabat yang kesemuanya merupakan mata rantai yang lepas dari pemilik buruh yang bekerja secara harian di Inggris. Suatu martabat yang lahir dari kemerdekaannya mencukupi diri, perhatian dan pengakuan yang dia terima dari komunitas di sekelilingnya. Buruh harian mungkin lebih baik, tetapi dia secara total tergantung pada seorang tuan yang akhirnya tidak dia lihat sebagai manusia. Kegagalan untuk memahami komponen timotik, apakah itu secara normal dipikirkan sebagai motivasi ekonomi yang memimpin menuju salah interpretasi yang sangat banyak dari perubahan-perubahan sejarah dan politik. Contohnya adalah sangat umum untuk menyatakan bahwa revolusi disebabkan oleh kemiskinan dan perampasan, atau untuk percaya bahwa kemiskinan dan perampasan yang lebih besar memiliki potensi revolusi yang lebih besar. Studi Tocqueville yang terkenal dari Revolusi Prancis bagaimanapun hanya menunjukkan kejadian mundur. Dalam pikiran 30 atau 40 tahun revolusi, Prancis telah mengalami suatu periode pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat diperkirakan, yang bergandengan dengan suatu rangkaian maksud yang baik tetapi miskin dengan pikiran telah menyelesaikan reformasi pembebasan pada bagian monarki Prancis. Para petani Prancis jauh lebih makmur dan independen pada malam revolusi daripada tukang kayu mereka di Sisilia atau Prusia Timur sebagai kelas menengah. Mereka menjadi bahan yang mudah terbakar untuk revolusi. Bagaimanapun, karena liberalisasi kehidupan politik yang telah digantikan melalui akhir abad ke-18 mengikuti mereka untuk merasakan kerugian yang sangat relatif pedih daripada semua orang di Prusia dan untuk mengekspresikan rasa marah mereka melampaui hal itu. Di dunia kontemporer hanya negara termiskin dan terkaya yang bertujuan untuk stabil. Negara-negara itu yang secara ekonomi modern bertujuan untuk tidak-tidaknya menjadi stabil secara politis karena pertumbuhan itu sendiri menaikkan harapan-harapan dan permintaan-permintaan baru. Orang membandingkan situasi mereka tidak dengan masyarakat yang tradisional, tetapi dengan negara-negara yang makmur, menumbuhkan rasa marah sebagai suatu akibat. Biasanya revolusi yang memunculkan harapan-harapan dirasakan sebagai suatu fenomena yang sangat timotik seperti yang keluar dari hasrat. Ada konsep-konsep lain di mana timotik sedang dibingungkan dengan hasrat. Para ahli sejarah berusaha untuk menjelaskan perang sivil Amerika yang harus memberikan suatu catatan mengapa orang Amerika menginginkan memikul penderitaan yang mengejutkan yang dibawa oleh suatu perang yang telah membunuh 600.000 manusia dari jumlah populasi 31 juta jiwa, atau sekitar 2% dari jumlah keseluruhan. Sejumlah ahli sejarah pada abad ke-20 yang menekankan faktor-faktor ekonomi berusaha menginterpretasikan perang sebagai suatu perjuangan antara kaum industrialis kapitalis di utara dan kaum petani selatan yang tradisional. Perang itu secara keseluruhan adalah suatu perjuangan di bawah bendera tujuan-tujuan non-ekonomi yang luas. Bagi utara, pelestarian persatuan di selatan, pemeliharaan institusi mereka yang penting, dan cara hidup yang dimilikinya. Namun, ada suatu isu yang lebih lanjut juga. Abraham Lincoln lebih arif dari beberapa penafsirnya yang terdahulu, menekankan pada saat ia bicara bahwa setiap orang telah mengetahui bahwa perbudakan bagaimanapun juga adalah sebab dari konflik-konflik itu. Orang-orang utara tentu saja menentang untuk pembebasan dan berharap untuk memenangkan perang itu awalnya melalui kompromi. Namun Lincoln berbeda melihat perang itu berlalu mencapai akhir bukti pada
peringatan keras yang dimilikinya bahwa dia seakan-akan ingin melihat perang itu berlalu jika ia menghabiskan hasil-hasil dari 200 tahun selama 50 tahun tanaman dari pekerja keras untuk memperoleh balasan. Secara ekonomis dikatakan tidak dapat dimengerti. Seperti perubahan-perubahan perasaan itu hanya membuat perasaan untuk bagian timotik dari jiwa. Semua contoh dari hasrat untuk diakui itu dilakukan oleh politisi Amerika pada saat sekarang. Contohnya, aborsi sedang menjadi isu yang sangat gila dalam agenda sosial Amerika untuk generasi dulu. Memang itu adalah isu yang hampir tanpa muatan ekonomi. Debat mengenai aborsi berpusat pada suatu konflik dalam hak-hak antara tidak melahirkan dan perempuan, tetapi pada kenyataannya mencerminkan suatu ketidaksetujuan yang lebih dalam melalui martabat keluarga tradisional yang relatif dan peran wanita di dalamnya. Di satu sisi sanggup mencukupi diri sendiri dan di sisi lain wanita yang bekerja. Dalam debat ini banyak pihak yang marah dan melihat bahwa mengaborsi janin-janin atau kematian wanita di tangan para aborsis yang tidak kompeten, tetapi mereka merasa marah ketika melihat yang mereka miliki juga. Ibu tradisional karena dia merasa aborsi bagaimanapun juga mengurangi kehormatan hak untuk menjadi ibu, dan wanita yang bekerja karena ketiadaan hak aborsi mengurangi martabatnya untuk sejajar dengan laki-laki. Penghinaan rasisme dalam kebohongan masyarakat Amerika modern hanya bagian dari penindasan fisik yang membawa pada kemiskinan antara orang hitam. Kebanyakan kebohongan-kebohongan yang menyakitkan itu adalah pada kenyataan bahwa di mata beberapa orang putih, seorang hitam adalah dalam frase Ralph Ellison, seorang manusia yang tidak kelihatan secara aktif, tidak dibenci tetapi dilihat sebagai sesuatu yang mengikuti manusia. Kemiskinan menambah invisibilitas itu. Akhirnya, kebebasan dan hak-hak sipil diagendakan yang sementara memiliki komponen-komponen ekonomi tertentu secara esensial. Timotik menunjukkan melalui pengakuan persaingan dalam memahami keadilan dan martabat manusia. Ada satu aspek timotik untuk aktivitas-aktivitas lain yang secara normal dilihat sebagai hal-hal yang merupakan hakikat hasrat. Contohnya, melakukan kegiatan seksual biasanya bukanlah suatu cara untuk memperoleh kegembiraan yang bersifat fisik. Tak seorang pun yang selalu membutuhkan partner dalam hal itu, tetapi mencerminkan dalam penambahan dan perlu untuk memiliki sesuatu yang ingin diakui oleh yang lain. Dari yang diakui tidak membutuhkan sesuatu sebagai diri dari penguasa yang aristokratis menurut Hegel, atau moral diri atau moral self dalam penjual buah dan sayurnya Hevel. Namun, bentuk terdalam dari cinta yang erotik meliputi sesuatu yang panjang. Untuk pengakuan cinta itu adalah dari sesuatu yang lebih dari karakteristik fisik. Sesuatu yang panjang untuk apakah jumlah suatu pengakuan terhadap nilai sesuatu. Contoh timos tidak berarti untuk membuktikan bahwa semua aktivitas ekonomi, semua cinta yang erotis, dan semua politik dapat disederhanakan menjadi hasrat untuk memperoleh pengakuan. Pikirkan dan hasrat merupakan bagian tetap dari jiwa yang berbeda dengan timos. Memang dalam beberapa cara mereka menyatakan bagian-bagian yang dominan dalam jiwa untuk merdeka. Manusia liberal. Manusia mendambakan uang karena mereka menginginkan benda-benda. Tidak hanya pengakuan, dan dengan pembebasan keserakahan manusia yang mengambil tempat dalam awal waktu modern, pertumbuhan dalam jumlah dan jenis dan bahan hasrat yang dapat meledak. Dan mereka sangat membutuhkan seks, karena itu juga mereka merasa bagus. Saya tidak mengambil catatan dari dimensi-dimensi timotik, kerakusan, dan nafsu yang tepat, karena keunggulan hasrat dan pemikiran dalam dunia modern bertujuan untuk menguburkan peranan timos atau memainkan pengakuan dalam kehidupan sehari-hari. Manifestasi timos kadang-kadang sebagai sekutu dari hasrat, sebagaimana dalam kasus permintaan pekerja untuk keadilan ekonomi, dan dengan demikian dengan mudah dibingungkan oleh hasrat. Hasrat untuk memperoleh pengakuan pada awalnya juga memainkan peran yang kritis mengenai penolakan orang-orang yang anti-komunis di Uni Soviet, Eropa Timur, dan Cina. Tentu saja kebanyakan orang Eropa Timur menginginkan suatu akhir untuk komunisme mengenai alasan-alasan ekonomi, yaitu karena mereka berpikir bahwa ini akan membuka jalan menuju standar hidup Jerman Barat.
Hasrat fundamental untuk menjalankan perubahan di Uni Soviet dan Cina adalah dalam pengertian ekonomi tertentu. Apakah telah kita identifikasikan sebagai ketidakmampuan kekuasaan ekonomi yang terpusat untuk menemukan syarat-syarat masyarakat pasca industri? Namun, hasrat untuk memperoleh kemakmuran disertai oleh satu permintaan untuk hak-hak yang demokratis dan partisipasi politik sebagai akhir mereka sendiri. Dengan kata lain, untuk suatu sistem yang menempatkan pengakuan dalam satu dasar yang terus-menerus dan universal. Para pembuat KOP di bulan Agustus 1991 menipu diri mereka sendiri bahwa orang-orang Rusia akan menjual kemerdekaan untuk sepotong sosis, menurut perkataan para pembela parlemen. Kita tidak bisa memahami secara total gejala revolusi itu, meskipun kita menghargai kerja rasa marah yang timotik dan permintaan untuk memperoleh pengakuan yang menyertai krisis ekonomi komunisme. Ini adalah rasa cemas terhadap sesuatu revolusioner, bahwa peristiwa-peristiwa itu memancing orang untuk mengambil resiko terbesar dan memunculkan dorongan untuk meruntuhkan pemerintahan yang kadang-kadang adalah sesuatu yang besar yang dikatakan para ahli sejarah sebagai sebab-sebab yang fundamental, tetapi agak kecil dan sesuatu yang tampak insidental. Contohnya di Cekoslovakia, kelompok oposisi The Civil Forum yang dibentuk karena kemarahan umum pada saat memenjarakan Havel sendiri. Ini terjadi walaupun rezim komunis Jakes menjanjikan liberalisasi lebih awal. Pada awalnya, setelah desas-desus kerumunan yang besar mulai terjadi di jalan-jalan Paraguay pada bulan November 1989. Kemudian sesudah itu ditemukan menjadi kesalahan bahwa seorang pelajar telah terbunuh oleh polisi keamanan. Di Rumania, rangkaian peristiwa yang menjatuhkan rezim Ceausescu pada bulan Desember 1989 dimulai dengan protes-protes di dalam kota Timisoara disebabkan oleh dipenjarakannya seorang anggota golongan pendeta etnik Hungarian, Father Stokes, yang merupakan aktivis untuk hal-hal komunitas Hungaria. Di Polandia, permusuhan dimulai lewat persekutuan komunis Soviet dan Polandia. Mereka diberi makan selama berpuluh-puluh tahun oleh keengganan Moskwa untuk mengakui tanggung jawab NKVD yang telah membunuh perwira Polandia di hutan Katyn pada tahun 1940. Satu dari aksi pertama itu dilakukan melalui solidaritas. Ketika itu, ia memasuki pemerintahan setelah perjanjian meja bundar pada musim semi tahun 1989 yang tujuannya untuk meminta suatu catatan yang lengkap mengenai para pembunuh Katyn. Suatu proses yang mirip dengan awal Uni Soviet sendiri, di mana orang-orang selamat pada saat-saat Stalin berkuasa yang meminta suatu catatan mengenai orang-orang yang menjadi korban. Perestroika dan perubahan politik tidak dapat dipahami secara terpisah dari hasrat untuk menyatakan dengan sederhana kebenaran di masa lalu dan untuk memulihkan martabat untuk hal-hal yang telah hilang tanpa suara di dalam gulag. Rasa marah yang meluas di samping perhitungan partai lokal pada tahun 1990 dan 1991 tidak hanya muncul melalui keluhan-keluhan ekonomi yang sistematik, melainkan melalui isu-isu korupsi dan organisasi pribadi, seperti sekretaris pertama partai di Volgograd yang dipecat dari kantor karena menggunakan uang partai untuk membeli Volvo. Rezim Honecker di Jerman Timur secara kritis dilemahkan dengan suatu rangkaian peristiwa pada tahun 1989. Suatu krisis pengungsi yang di dalamnya ratusan dari ribuan orang melarikan diri menuju Jerman Barat. Ini mengurangi dukungan Soviet dan berakhir dengan diruntuhkannya tembok Berlin. Walaupun pada waktu itu begitu tidak jelas apakah sosialisme telah mati di Jerman Timur dan apakah Partai Persatuan Sosialis meluaskan pengaruhnya keluar dari kekuasaan yang lengkap dan menghilangkan kepercayaan para pemimpin baru Krenz dan Moldrov yang membuka rahasia mengenai kemewahan tempat tinggal pribadi Honecker di Wanslitz. Sekarang dengan sangat mencolok mengatakan rasa marah yang luar biasa yang dipengaruhi oleh terbukanya beberapa rahasia yang kadang irasional. Ada banyak kasus untuk melawan Jerman Timur. Semua hal di atas berhubungan dengan kurangnya kebebasan politik negara dan standar hidup yang rendah bila dibandingkan dengan Jerman Barat. Honecker tidak hidup dalam suatu versi istana Versailles yang modern. Rumahnya seperti yang juga dimiliki orang kaya di Hamburg dan Bremen. Namun terkenal dan tuduhan jangka panjang terhadap komunisme Jerman Timur tidak
tidak meningkatkan dengan segera rasa marah Timotik pada rata-rata orang Jerman Timur sebagaimana memandang tempat tinggal Honecker dalam layar televisi mereka. Untuk menafikan yang luar biasa yang membayangkan kenyataan, pada bagian suatu rezim yang secara eksplisit dicurahkan menuju persamaan yang secara mendalam menyakitkan perasaan orang terhadap keadilan dan kecukupan untuk membawa mereka menuju jalan yang meminta suatu akhir yang total dari kekuasaan Partai Komunis. Akhirnya adalah Cina. Revolusi ekonomi Deng Xiaoping menciptakan suatu keseluruhan horizon baru, kesempatan ekonomi untuk suatu generasi Cina muda menuju masa 1980-an yang sekarang dapat memulai berbisnis, membaca surat kabar luar negeri dan belajar di Amerika Serikat dan negara-negara barat lain untuk pertama kalinya setelah revolusi. Para pelajar itu tumbuh dalam iklim ekonomi bebas yang tentu saja memiliki kelemahan ekonomi. Perhatian utama inflasi yang memuncak pada akhir tahun 1980-an yang secara terus-menerus mengikis daya beli kebanyakan penduduk kota. Namun reformasi Cina adalah suatu tempat dinamis yang lebih besar dan lebih berkesempatan di bawah Mao, khususnya hak-hak istimewa anak-anak di universitas elit yang diterapkan di Beijing, Xi'an, Canton, dan Shanghai. Dan juga para pelajar itu justru berdemonstrasi untuk demokrasi yang lebih besar. Pertama pada tahun 1986 dan selanjutnya pada musim semi 1989 pada hari ulang tahun kematian Hu Yaobang. Sebagaimana protes itu terjadi, sebagaimanapun mereka menjadi marah dengan kelemahan mereka terhadap satu suara dan terhadap partai dan pemerintahan untuk menggagalkan pengakuan mereka terhadap keadilan dan keluhan-keluhan mereka. Mereka menginginkan Deng Xiaoping, Zhao Ziyang, atau para pemimpin puncak Cina bertemu dengan mereka secara pribadi dan memulai untuk meminta partisipasi mereka secara lebih jauh secara institusional. Pada akhirnya, apakah semua dari mereka yang menginginkan institusionalisasi mengambil bentuk demokrasi perwakilan yang tidak jelas, tetapi menggarisbawahi permintaan bahwa mereka telah mengambil secara serius dan dewasa yang pendapat-pendapatnya adalah hak suatu tingkat perhatian dan rasa hormat. Semua kasus di dunia komunis menggambarkan suatu cara kerja yang lain untuk hasrat memperoleh pengakuan. Keduanya, reformasi dan revolusi dijalankan untuk suatu sistem politik yang akan dijadikan pengakuan yang universal. Lebih dari itu, bagaimanapun juga rasa marah Timotik melainkan peranan yang kritis dalam peristiwa katalis yang revolusioner. Orang jalan-jalan ke Leipzig, Praha, Timisoara, Beijing, atau Moskwa tidak untuk meminta pemerintah memberi mereka ekonomi pasca industrial atau bahwa supermarket dipenuhi makanan. Nafsu marah mereka dibangun lewat persepsi mereka tentang gerakan-gerakan yang relatif kecil dari ketidakadilan seperti memenjarakan seorang pendeta atau penolakan kekuasaan resmi untuk menerima suatu daftar permintaan-permintaan itu. Para sejarawan lebih lanjut menafsirkan hal itu sebagai sebab-sebab sekunder atau sebab yang memicu, yang sebab-sebab itu ada, tetapi tidak membuat mereka mengurangi kebutuhan dan menghasilkan rangkaian peristiwa akhir yang revolusioner. Situasi-situasi yang revolusioner tidak akan terjadi meskipun sekurang-kurangnya beberapa orang menginginkan mempertaruhkan kehidupan dan kesenangan mereka untuk suatu sebab. Keberanian untuk melakukan juga tidak dapat muncul dari bagian jiwa yang menginginkan, tetapi harus berasal dari bagian timotik manusia yang menginginkan. Manusia ekonomi borjuis yang benar akan menampilkan suatu analisis keuntungan biaya internal yang akan selalu memberikan suatu alasan untuk bekerja dalam situasi itu. Hanya timotik manusia yang marah, iri hati terhadap martabat yang dimilikinya dan martabat warga negara yang mengizinkannya. Manusia yang merasa bahwa nilai mereka dinyatakan oleh sesuatu yang lebih kompleks dari hasrat yang menutup eksistensi fisik mereka adalah manusia sendiri yang menginginkan untuk berjalan di depan sebuah tank atau suatu garis konfrontasi para prajurit. Dan ini adalah kasus tanpa gerakan kecil dari keberanian dalam merespon gerakan-gerakan ketidakadilan yang kecil. Rangkaian peristiwa yang lebih besar memimpin menuju perubahan-perubahan yang fundamental dalam struktur politik dan ekonomi tidak akan pernah terjadi. Muncul dan jatuhnya Timos. Sense of worth self manusia dan tuntutan bahwa ia harus diakui hingga saat ini selalu dipresentasikan sebagai sumber dari kebajikan-kebajikan yang sangat luhur seperti keberanian,
kemurahan hati, dan penyemangat publik sebagai tempat perlawanan terhadap tirani dan sebagai alasan untuk memilih demokrasi liberal. Namun ada juga sisi gelap dari hasrat untuk memperoleh pengakuan. Sisi gelap yang telah membawa banyak filsuf untuk percaya bahwa timos adalah sumber fundamental dari kejahatan manusia. Pada awalnya, timos muncul dalam kehidupan kita sebagai evaluasi penilaian atas nilai seseorang. Contoh Hevel mengenai penjual buah dan sayur mengindikasikan sense of worth itu seringkali dikaitkan dengan perasaan bahwa seseorang lebih dari hasrat-hasrat alaminya. Bahwa ia adalah seorang agen moral yang mampu melakukan pilihan-pilihan bebas. Bentuk yang agak sederhana dari timos ini dapat dianggap sebagai perasaan penghormatan atau self-respect, atau dalam bahasa yang biasa digunakan sekarang ini sebagai penilaian atau self-esteem. Sampai tingkat tertentu, ia dipengaruhi oleh seluruh umat manusia secara virtual. Memiliki sense of self-respect yang sederhana tampaknya sangat penting bagi semua orang. Penting bagi kemampuan mereka agar berfungsi di dunia dan memperoleh kepuasan yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Menurut Joan Didion, ia adalah sesuatu yang memungkinkan kita berkata tidak pada orang lain tanpa menyalahkan diri sendiri. Eksistensi sebuah dimensi moral dalam kepribadian manusia yang secara konstan mengevaluasi diri sendiri dan bukan orang lain. Bagaimanapun berarti akan menjadi kesepakatan mengenai muatan moralitas yang substantif. Dalam sebuah diri moral timotik, mereka akan secara konstan tidak setuju dan menyangkal dan menumbuhkan kemarahan satu sama lain mengenai serangkaian pernyataan besar maupun kecil. Oleh karena itu, timos bahkan dalam manifestasinya yang paling sederhana adalah titik tolak bagi konflik manusia. Lebih-lebih, tidak ada jaminan bahwa evaluasi seorang manusia tentang nilainya sendiri akan tetap dalam batas-batas moral ini. Hevel percaya bahwa ada suatu penyakit dalam keputusan moral dan pengertian tentang kebenaran dalam semua manusia. Tetapi sekalipun kita menerima generalisasi ini, kita juga harus mengakui bahwa ia jauh lebih kurang berkembang dalam beberapa masyarakat dibanding yang lain. Seseorang dapat menuntut pengakuan bukan hanya untuk nilai moralnya sendiri, tetapi juga untuk kemakmurannya atau kuasa atau juga kecantikan fisiknya. Yang lebih penting, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa semua manusia akan menilai diri mereka sejajar dengan orang lain. Alih-alih mungkin mereka berusaha untuk diakui sebagai superior dibanding orang lain, mungkin atas dasar nilai batin sejati, tetapi lebih mungkin berasal dari penilaian yang terinflasi dan sia-sia atas diri mereka sendiri. Oleh karena itu, hasrat untuk diakui sebagai superior dibanding orang lain akan kami tandai dengan sebuah kata baru yang berakar pada bahasa Yunani kuno, megalothymia. Megalothymia dapat dimanifestasikan baik dalam tiran yang menginvasi dan memperbudak orang-orang di sekitarnya sehingga mereka akan mengakui otoritasnya. Juga dalam seorang pianis dalam konser yang ingin diakui sebagai penafsir terkemuka atas Beethoven. Penentangnya adalah isotimia, hasrat untuk diakui sebagai sejajar dengan orang lain. Megalothymia dan isotimia bersama-sama merupakan dua manifestasi dari hasrat untuk memperoleh pengakuan di mana transisi historis menuju modernitas bisa dipahami. Adalah jelas bahwa megalothymia adalah sebuah nafsu yang sangat problematis dalam kehidupan politik. Karena juga pengakuan atas superioritas seseorang oleh orang lain ternyata memuaskan. Ia akan memberi landasan bahwa pengakuan oleh semua orang akan jauh lebih memuaskan. Timos yang pertama kali tampak jelas sebagai sebentuk penghormatan yang sederhana. Dengan demikian dapat juga memanifestasikan dirinya sebagai hasrat untuk mendominasi. Hal yang kemudian ini, sisi gelap dari timos, merupakan bagian dari hak sekarang yang muncul dalam deskripsi Hegel mengenai perang berdarah, karena hasrat untuk memperoleh pengakuan mempengaruhi perang primordial dan pada akhirnya mengarah pada dominasi oleh sang tuan atas budak. Logika pengakuan pada akhirnya mengarah pada hasrat untuk diakui secara universal, yaitu menjadi imperialisme. Timos, baik dalam bentuk yang sederhana dari perasaan bermartabat atau sense of dignity, penjual buah dan sayur, atau dalam bentuk
Megalotimia, ambisi tiranis dari seorang Caesar atau seorang Stalin telah lama menjadi subjek sentral dari filsafat politik barat, bahkan jika fenomena itu diberi nama yang berbeda-beda oleh tiap-tiap pemikir. Secara virtual, setiap orang yang berpikir secara serius mengenai politik dan problem-problem suatu tatanan politik yang adil sudah harus benar-benar memahami ambivalensi moral Timos dengan mencoba untuk menggunakan aspek-aspek positifnya dan mencari jalan untuk menetralisasi sisi gelapnya. Sokrates memasukkan diskusi panjang lebar mengenai Timos dalam Republik karena bagian timotik dari jiwa menjadi hal yang sangat krusial bagi konstruksi kotanya yang adil dalam kata-kata. Kota ini seperti kota lain memiliki musuh-musuh asing dan harus dipertahankan dari serangan luar. Oleh karena itu, ia membutuhkan suatu kelas penjaga yang berani dan bersemangat publik atau public spirit, yang bersedia mengorbankan hasrat-hasrat material mereka, bersedia berkorban demi kebaikan bersama. Sokrates tidak percaya bahwa keberanian dan penyemangatan publik itu dapat muncul dari suatu perhitungan tentang kepentingan diri yang tercerahkan. Alih-alih keduanya harus berakar pada Timos dalam kebanggaan yang adil dari kelas penjaga tentang diri mereka dan kota mereka sendiri, juga kemarahan irasional mereka yang potensial membawa siapa saja yang mengancamnya. Oleh karena itu, bagi Sokrates, Timos adalah kebajikan politik bawaan atau an initially political virtue yang diperlukan bagi kelangsungan hidup setiap komunitas politik, karena ia merupakan basis di mana manusia pribadi ditarik keluar dari kehidupan hasrat yang mementingkan diri sendiri dan membuatnya bersedia melihat kepentingan bersama. Namun Sokrates juga percaya bahwa Timos memiliki kemampuan untuk menghancurkan komunitas-komunitas politik atau juga untuk mempereratnya. Dia menghantam berbagai persoalan dalam republik, misalnya ketika dia membandingkan para penjaga timotik dengan seekor anjing penjaga yang ganas yang dapat menggigit tuannya atau seorang yang tidak dikenal jika tidak dilatih dengan tepat. Oleh karenanya, konstruksi sebuah tatanan politik yang adil membutuhkan pengolahan dan penjinakan Timos yang sebagian besar dari 6 buku pertama Republik dicurahkan untuk pendidikan timotik yang tepat bagi kelas penjaga. Megalotimia dari para calon majikan yang berusaha mendominasi orang lain melalui imperialisme merupakan tema dalam sebagian besar pemikiran politik abad tengah dan pemikiran politik modern, yang menunjuk pada fenomena itu sebagai upaya pencarian kemenangan. Perjuangan diri para pangeran yang ambisius untuk memperoleh pengakuan secara luas diasumsikan menjadi karakteristik umum baik dari hakikat maupun politik. Ia tidak selalu mengonotasikan tirani atau ketidakadilan dalam suatu era ketika legitimasi imperialisme seringkali diterima begitu saja. Saint Augustinus misalnya mendata hasrat untuk menang di antara perbuatan-perbuatan jahat, bahkan salah satu dari kejahatan yang setidaknya paling jahat dan secara potensial merupakan sumber kebesaran manusia. Megalotimia yang dipahami sebagai hasrat untuk menang merupakan persoalan utama bagi pemikir awal modern yang secara pasti berusaha memutuskan hubungan dengan tradisi Aristotelian dari seorang filsuf politik Kristen abad tengah, Niccolo Machiavelli. Pada masa kini, Machiavelli terutama dikenal sebagai pengarang sejumlah peribahasa yang sangat mengejutkan mengenai kecurangan hakikat politik. Misalnya adalah lebih baik ditakuti daripada dicintai, atau bahwa seseorang akan harus menjaga kata-katanya ketika kata-kata itu sesuai dengan kepentingannya. Machiavelli adalah pendiri filsafat politik modern yang percaya bahwa manusia bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri jika dia mengambil isyaratnya bukan dari cara seharusnya manusia hidup, tetapi cara mereka hidup secara aktual. Alih-alih mencoba membuat manusia menjadi baik melalui pendidikan sebagaimana diajarkan Plato, Machiavelli berusaha menciptakan tatanan politik yang baik di luar kejahatan manusia. Kejahatan dapat digunakan untuk melayani tujuan-tujuan yang baik jika ia disalurkan melalui institusi yang tepat. Machiavelli memahami bahwa megalotimia dalam bentuk hasrat untuk memperoleh kemenangan merupakan dorongan psikologis yang mendasar di balik ambisi para pangeran. Bangsa-bangsa mungkin
suatu saat bisa menaklukkan tetangga mereka sebagai persoalan kebutuhan dalam upaya pertahanan diri atau mengembangkan populasi dan sumber-sumber daya untuk masa depan. Namun di atas dan di balik pertimbangan-pertimbangan ini adalah hasrat manusia untuk diakui kesenangan bahwa seorang jenderal Romawi pada merasa selalu menang ketika lawan-lawannya diikat dan diarak sepanjang jalan untuk menjadi bahan sorakan orang banyak. Bagi Machiavelli, hasrat untuk memperoleh kemenangan bukanlah karakteristik eksklusif dari para pangeran atau pemerintahan aristokratik. Ia juga mempengaruhi banyak republik, seperti dalam kasus masyarakat Athena yang serakah dan kerajaan Romawi di mana partisipasi demokratis memiliki pengaruh meningkatkan ambisi negara dan menyediakan instrumen militer yang lebih efektif untuk melakukan ekspansi. Sementara hasrat untuk memperoleh kemenangan adalah karakteristik universal umat manusia. Machiavelli melihat bahwa ia menciptakan persoalan-persoalan khusus dengan mengarahkan manusia ambisius menuju tirani dan yang lainnya menuju perbudakan. Solusinya untuk problem ini berbeda dengan solusi Plato dan menjadi karakteristik dari konstitusionalisme republikan berikutnya. Lebih daripada berusaha mendidik para pangeran atau para penjaga yang timotik, sebagaimana Plato mengusulkan, Timos akan menjadi seimbang dengan Timos, mencampur beberapa republik yang di dalamnya ambisi para pangeran yang timotik dan aristokratis dapat menjadi seimbang melawan hasrat timotik untuk tidak tergantung pada orang lain, dapat memastikan suatu tingkat kebebasan. Machiavelli bercampur dengan republik. Oleh karena itu, suatu versi awal dari pemisahan kekuasaan yang terkenal dalam konstitusi Amerika.